veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral, seorang TKW asal Indonesia dilukai pasiennya saat tertidur pulas. Berikut kronologinya. Diliput dari suarabmi.com, sebuah tragedi mencengangkan menimpa pekerja migran Indonesia di Taiwan, di mana ia ditikam kakek yang istrinya ia rawat saat tidur pulas. Alasannya, kakek yang menderita demensia alias lupa ingatan ini curiga bahwa dirinya diracuni hingga melakukan penyerangan dengan pisau tersebut. Pekerja migran Indonesia yang dalam kondisi terluka beruntung segera mendapatkan pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi luka mengeluarkan darah yang dibalut dengan kain kasa. Kepala Kepolisian Kota New Taipei mengatakan, kakek bermarga Chen disinyalir menderita gejala Alzheimer. Ia curiga perawat di rumah hendak melukainya. Maka saat perawat tertidur pulas, ia mengambil pisau dan masuk ke kamar dan menikam bagian kepala perawat, ujarnya, sebagaimana diberitakan PTS Taiwan hari ini. Pekerja migran Indonesia dan orang tua majikan sehari-harinya tinggal di apartemen Shansha. Ia merawat ibu majikan lebih dari 4 tahun. Polisi menyampaikan ayah majikan akhir-akhir ini menderita demensia dan meminta agar pekerja migran Indonesia dipindahkan, namun tak berhasil. Ia bahkan curiga bahwa pekerja migran Indonesia menaruh racun dalam kaosnya tanggal 24, sehingga menyerang pekerja migran Indonesia tersebut dengan sebilah pisau saat ia tertidur pulas. Walaupun pekerja migran Indonesia tersebut tidak mengajukan tuntutan, pelaku dituduh melakukan upaya pembunuhan setelah diinterogasi. Perlu diketahui, di kota New Taipei tahun ini saja telah tercatat 41 kasus majikan yang melukai pekerja migran Indonesia. Departemen Ketenagakerjaan menyatakan, bila perawat butuh dan bersedia, mereka akan diberikan bantuan penampungan medis dan akan dicarikan majikan baru. Nah, jadi ada seorang TKW asal Indonesia yang menjaga pasien, tepatnya di Shansha, guys, di Taipei, di mana beliau ini menjaga pasien ama ya. Nah, akongnya atau suami dari pasiennya ini dia punya penyakit demensia atau lupa ingatan, guys. Nah, dia tuh sering halusinasi begitu, guys. Sering menuduh Mbak TKW-nya itu akan mencelakainya atau akan melukainya begitu, guys. Jadi, saking takutnya dan merasa nyawa dia dan istrinya itu terancam, akhirnya dia justru malah berencana untuk melukai PRT tersebut, guys. Dan saat mbaknya ini tertidur pulas, si kakeknya itu datang tiba-tiba dan menggunakan sebuah, katanya pisau ya, untuk melukainya. Dan akhirnya dia terbangun dan kaget ya, langsung dia telepon majikan dan tidak menunggu lama majikan datang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan alhamdulillah beliau bisa terselamatkan ya, guys. Nah, walaupun mbaknya ini tidak menuntut ya sama si kakek atau majikannya, tapi pihak kepolisian tetap akan menuntut si kakeknya dengan tuduhan dia sudah melakukan atau merencanakan tindakan melukai seseorang begitu, guys. Ya, semoga saja sih nanti mbaknya bisa mendapatkan keadilan ya. Dan alhamdulillah mbaknya juga sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, dan semoga saja buat mbaknya cepat sembuh dan nanti bisa bekerja kembali, dan kayaknya sih nantinya akan ganti atau pindah majikan, guys. Ya, kita doakan yang terbaik buat mbaknya dan semoga saja untuk pasiennya juga harus diadili ya, karena ini sangat membahayakan. Takutnya nanti ada mbak baru ya atau pekerja baru dan takutnya nanti bisa terulang kembali begitu.
Sekian dulu video dari saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya para TK atau TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja kita bisa sukses di sini dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.